Sekarang perdu puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Wa fara'idus sawmi arba'atu asya. Perdu puasa itu ada 4 perkara. Artinya rukun-rukun puasa. Perdu puasa, rukun puasa ini harus ada ketika melakukan ibadahnya. Ketika melakukan ibadah puasa, maka rukun-rukunnya harus terpenuhi. Ahaduha, yang pertama, an-niyah. Niat. Itu rukun yang paling utama itu. Orang kalau puasa, walaupun dia tidak makan dari beduk subuh sampai maghrib, dia nggak minum. Tapi kalau nggak ada niatnya, maka tidak dikatakan puasa, gitu. Ya, harus niat dulu. Niat yaitu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Bermaksud sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaannya, itu namanya niat. Bermaksud sesuatu bareng sama kerjaannya. Sebagai contoh, kita wudhu. Yang pertama kali kita lakukan di dalam berwudhu itu kan membasuh muka. Ketika kita membasuh muka, basuhan pertama, disitulah ada niat bareng. Nawaitul ghusla, nawaitul wudu'a, Rabbil hadatil asghar fardodillahi ta'ala. Kalau dengan mulut itu bukan niat, itu namanya melafazkan. Melafazkan niat itu hukumnya sunnah ya. Wa talaffuzu biha sunnatun. Melafazkan niat itu hukumnya sunnah, dengan tujuan supaya niat yang dilafazkan bisa diterjemahkan dalam hati. Begitu kita ambil air, kita basuh, disitulah hati ngomong, aku niat wudhu untuk menghilangkan hadat kecil tentu karena Allah. Salat sama. Yang pertama kali kita kerjakan di dalam salat adalah takbiratul ihram dulu. Begitu kita takbiratul ihram, Allah, lafaz Allahnya kan panjang gitu ya. Allah, disitulah dalam hati kita ngomong, aku sholat fardu maghrib, umpama, aku sholat fardu isya, umpama. Kalau niatnya udah selesai, baru Allahu akbar. Itu namanya niat tuh. Dalam hati, bareng sama pekerjaan. Lalu bagaimana dengan puasa? Puasa beda. Niat puasa itu istimewa. Bulannya istimewa. Hari-harinya juga istimewa. Bahkan puasanya pun istimewa. Beda kalau dia. An-niyatu bil qalbi. Yang pertama rukun puasa niat. Niat di dalam hati. Fa in kana shaumu fardhan ka Ramadan au nadran. Jika ada puasanya itu puasa fardu, ya seperti Ramadan atau puasa nazar atau puasa qada, sama. Ya, kalau niat puasa Ramadan atau niat puasa nazar itu kapan jatuhnya? Niat puasa qada Ramadan, kapan jatuhnya itu niat? Fala budda min iqa'in niyati lailan, maka harus jatuhnya niat itu di malam hari. Tuh.
Jadi niat puasa Ramadan harus di malam hari, walaupun di awal malam. Awal malam itu kan maghrib. Umpama sebelum kita melakukan puasa hari pertama di bulan Ramadan, maghrib boleh kita niat itu buat puasa besok. Terus kita salat tarawih dah. Salat tarawih selesai, tidur, bangun sahur, kerjain puasanya, begitu. Sebab yang namanya puasa Ramadan atau puasa nazar, ya, atau namanya puasa qada harus malam, namanya tabyitun niyah. Ya, artinya niat itu harus di waktu malam. Bagian-bagian malam itu kan mulai dari maghrib sampai sebelum waktu subuh. Berarti kalau imsak boleh kita niat, boleh. Imsak kan masih malam, ya. Imsak masih malam. Imsak itu belum datang beduk subuh, belum datang adzan subuh, belum imsak. Jadi boleh kita niat. Yang penting bagian malam mulai dari maghrib sampai sebelum datang waktu subuh. Niatnya di malam hari. Bagaimana kalau umpamanya dia lupa niat di malam hari, maka tidak dianggap puasanya pada hari itu. Berarti nggak sah, agak dianggap. Ya, orang niatnya lupa, lalu dia wajib imsak, wajib untuk tidak makan, wajib untuk tidak minum. Kan kagak puasa, kan puasanya nggak sah karena lupa niat. Wajib, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Untuk apa? Untuk menghormati waktu. Kan hari-hari Ramadan mulia, makanya jangan sampai lupa itu meniat. Nah, maka menurut ulama madhab kita, ulama Imam Syafi'i, dan juga termasuk menurut Imam Malik, disunahkan niat puasa di awalnya itu 1 bulan penuh. Aku niat puasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan 1 bulan penuh karena Allah. Kemudian setelah itu baru dah niat yang kesehari-hariannya. Tujuannya apa? Buat payung. Iya, kan sedia payung sebelum hujan. Mungkin kita lelah, kita capek, sahur kagak bangun, sampai subuh. Kebetulan malam belum niat, udah ada payungnya. Ya. Tapi walaupun demikian, kita wajib memperbaharui niat tiap-tiap malam. Jadi jangan niat sekali, tiap-tiap malamnya kagak niat, nggak boleh. Itu mah payung doang. Untuk 1 bulan penuh, sajaku niat puasa esok hari untuk menunaikan fardu bulan Ramadan 1 bulan penuh karena Allah. Setelah itu baru aku niat puasa esok hari untuk menunaikan fardu bulan Ramadan di tahun ini karena Allah. Itu setiap malam itu niat itu ada. Berarti kalau umpamanya puasanya 30 hari, ya niatnya 30 hari tiap malam. Harus malam. Enggak boleh udah datang subuh baru niat, udah adzan baru niat. Enggak kaci. Malam yujmi isyam qoblal fajri fala siyamalahu, itu kata Nabi. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum subuh, barang siapa yang tidak niat puasa sebelum subuh, ya, maka tidak sah puasanya. Berarti sebelum subuh, ya, sebelum subuh harus niat.
baik itu puasa nadar maupun puasa Ramadan atau puasa qada. Kita boleh bertaklid kepada Imam Malik untuk urusan niat puasa. Yang namanya orang lupa kan susah ya, sebagai payung aja. Jadi dikatakan kalau untuk puasa sunnah mah enggak kudu malam. Namanya puasa Senin, puasa Kamis, puasa sunnah. Ya, di pagi hari kita bangun, terus kita implang ke dapur, kagak ada yang dimakan ini. Nanya sama bini, emang gak ada yang dimakan? Kagak. Mau dimakan bang, masih uang belanja kok kagak. Ya, puasa udah, ya, puasa terpaksa berarti. Boleh puasa terpaksa. Nabi kita ketika bertanya kepada Aisyah, wahai Umairah, apakah hari ini ada yang dimakan? Enggak ya Rasul. Ya udah dah kalau begitu kita puasa aja. Puasa terpaksa ya? Lebih boleh. Yang penting syaratnya belum makan, belum minum dari habis subuh. Walaupun niatnya sebelum waktu zuhur. Jam 10 baru niat. Atau jam 11 baru niat. Jam 11 kan belum zuhur. Niat sebelum tergelincirnya matahari untuk puasa sunnah, niatnya boleh siang. Tapi kalau Ramadan kagak bisa, harus malam. Makanya ketika kita sholat tarawih berjamaah, selesai sholat witir, imam mengingatkan kita kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, bangun ya. Ketika sallallahu pada salaman kan biasanya antri ya. Itu kita ngomong dalam hati, aku niat puasa esok hari untuk menunaikan fardu bulan Ramadan di tahun ini karena Allah. Oh udah. Itu niat puasa beda. Niatnya malam, kerjaannya besok. Tapi kalau wudhu bareng sama pekerjaan, sholat bareng sama pekerjaan. Kalau niat puasa beda dia. Niat puasa itu niat dulu baru kerjaannya. Termasuk khusus namanya niat puasa Ramadan. Makanya walaupun setelah niat kita boleh makan, kita boleh minum. Ya, kalau umpamanya wudhu kita niat, aku niat wudhu untuk menghadap kecil buat mengenal Allah, boleh nggak makan? Boleh. Hah? Boleh. Lah kagak boleh mah, habis niat. Boleh. Ya, terusin wudhunya. Oh. Atau umpamanya sholat maghrib, Allah aku sholat penuh maghrib 3 rakaat Allahu Akbar, boleh makan? Kagak boleh kan? Iya. Tapi kalau puasa, habis niat puasa nih bareng-bareng sama imam, aku niat puasa esok hari untuk menunaikan bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah. Kita pulang ke rumah, kita makan boleh nggak? Boleh. Minum? Boleh. Melepok? Boleh. Ngopi ngerokok? Boleh. Kan udah niat. Lah kan pagi. Nah itulah kekhususan, itulah keistimewaan. Niat puasa Ramadan istimewa. Loh, udah niat pakai boleh makan. Loh iya, udah coba kalau umpamanya niat-niat yang lain, nah gak boleh. Salat Allah, aku salat Indonesia pada kenal Allahu Akbar, makan, ya, gak boleh. Ya, kalau puasa makan boleh. Iya, makan tuh sekenyang-kenyangnya habis niat puasa Ramadan. Iya, sebab niat dulu, kerjaannya belakangan. Beda sama niat yang lain. Jadi niat di dalam ibadah itu bareng sama pekerjaan. Beda dengan niat ibadah puasa bulan Ramadan. Niat dulu, baru kerjaannya. Itu di malam hari ya. Wa yajibu ta'yin fi shaumil fardhi ka Ramadhana. Wajib mentakyin, menentukan pada puasa fardu seperti Ramadan. Artinya Ramadannya disebut ditakyin, ditentukan puasa apa namanya ini. Kalau puasa nadar, tentuin puasa nadar. Kalau puasa qada, tentuin puasa qada. Kalau puasa Ramadan, tentukan puasa Ramadan tunai.
Kalau umpamanya kode Ramadan, aku niat puasa esok hari ya untuk menunaikan perdu bulan Ramadan, kodok. Nah, perdunya disebut, Ramadan disebut, kodoknya disebut, ditain tuh kodok. Puasa nadar, ya, aku niat puasa nadar esok hari perdu karena Allah. Itu disebut itu nadarnya. Nadarnya apa sih? Ya kemarin gara-gara punya urusan dapat keuntungan yang gede. Saya kan janji kalau umpamanya ada urusan dapat untung gede, saya mau puasa 2 hari. Dapat untung gede, wajib puasa. Namanya puasa nadar, puasa janji. Tapi bentuknya nggak usah disebut. Aku niat puasa nazar karena urusan saya beres, dapat nggak usah. Dapat untung yang gede, nggak usah. Ya cukup aku niat puasa nadar. Maksudnya nadar karena kita telah urusan kita udah berhasil, seperti gitu. Ramadan sama, perdunya disebut, Ramadannya disebut. Nah itu Shaumul Ghadin. Aku niat puasa esok hari untuk menunaikan perdu bulan Ramadan di tahun ini. Kan tadi udah disebut puasanya disebut, Ramadan disebut, perdunya disebut. Wa akmalu niyati saumihi ayyakula syahsu. Ya, paling sempurna niat puasanya ayyakula syahsu, seseorang berniat, berkata dalam hati, nawaitu shauma ghadin an ada ifardhi ramadhani hadi isanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa besok hari untuk menunaikan perdu Ramadan di tahun ini karena Allah. Ternyata itu mah niat kita udah bisa dari dulu ya. Atau umpamanya aku niat puasa perdu Ramadan besok hari karena Allah ya. Tahun ini sebut nggak usah ya. Ini namanya puasa Ramadan tahun ini mau tahun mana, tahun depan belum tentu hidup. Tahun kemarin kodok jatuhnya bukan adaan. Aku niat puasa berduro, aku niat puasa besok hari ya lengkapnya untuk menunaikan ya perdu bulan Ramadan di tahun ini karena Allah. Aku niat puasa Ramadan besok hari perdu boleh, yang penting perdunya Ramadannya disebut ya, puasanya disebut. Itu karena Allahnya disebut nggak usah. Ya Allah gue tahu puasa karena dia bukan. Sama kayak orang sholat. Aku sholat perdu maghrib, akbar. Jadi dah. Ya itu menghadap kiblatnya nggak disebut. Allah juga tahu. Sembahyang madhab kiblat. Nah kalau kagak madhab kiblat kagak sah, ya kan? Terus 3 rakaat nggak disebut. Allah juga tahu. Sholat maghrib 3 rakaat itu lillahi ta'alanya karena Allah nggak disebut. Allah juga tahu sholat karena dia apa bukan. Jadi yang wajib 3 ya. Fardiyah, kemudian ta'yin. Fardiyah perdunya, ta'yin itu kata-kata maghribnya, namanya. Iya. Itu yang wajib itu 3 ya. Yang wajib 3. Kemudian qasdnya apa? Maksud salat. Salat itu maksud. Kemudian perdunya fardiyah, ta'yinnya apa maghrib atau isya. Itu 3 itu. Aku sholat perdu maghrib, akbar. Ya, udah. Kadang-kadang orang sholat cepat banget ya niatnya, Allahu Akbar. Itu cepat niatnya. Aku sholat perdu maghrib, akbar. Aku sholat perdu isya, akbar. Kecuali kalau sholat Jumat wajib niat imam. Ya, makmum wajib ikut imam. Yang pertama niat ya. Nanti begitu kita mau mulai puasa hari pertama itu niatnya 2 ya, jangan lupa. Aku niat puasa esok hari untuk menunaikan perdu bulan Ramadan 1 bulan penuh di tahun ini karena Allah. Nah setelah habis sholat taraweh kita niat lagi. Kalau bisa tuh niatnya maghrib ya, niatnya maghrib. Atau umpamanya niatnya setelah taraweh, niat pertama terus niat kedua, nggak apa-apa. Yang penting jatuhnya di malam hari ya. Ya kalau bisa mah begitu. Ntar mau taraweh pertama, udah niat ya. Iya, kita udah niat yang 1 bulan. Itu buat payung ya. Itu kalau kita taklid kepada Imam Malik. Bahkan menurut ulama-ulama Syafi'iyah disunahkan. Tujuannya
Ya, biar jaga. menghindar, apa namanya, supaya terhindar sebagai payung, namanya orang lupa. Gitu. Watani rukun puasa yang kedua al-imsak anil ukli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Rukun puasa yang kedua menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Wa in qallal ma'kul wal masyrubu inda ta'ammudi, meskipun yang dimakan dan yang diminum sedikit dengan sengaja. Jangan sampai kita sengaja makan sedikit, minum sedikit dalam keadaan puasa, batal. Sebab rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari sedikit makan, sedikit minum ketika berpuasa dengan sengaja, batal itu. Kalau nyobain gimana, Bro? Ya, kayak orang dagang itu kan nyobain. Nyicipin. Nyobain. Iya, kalau apa namanya, dagang itu kan nggak bisa, takut rasa beda ntar gimana. Kurang asin ya. Lah batal. Jadi nggak pakai cobain aja gitu dah. Ada. Jangan dicobain. Enggak. Enggak, saya paham maksudnya. Jadi kalau orang dagang yang ngerti keasinan atau kagak, Di ujung lidah. ambil seujung sendok asin, lepein. Jangan asin ditelan. Oh iya, maksudnya dilepen Batal. Hanya dicap ujung lidah. di ujung lidah. Yang namanya lidah kan pengecap rasa. Iya. Kemudian untuk menjelaskan rasa asin atau enggak, kalau udah masuk ke tenggorokan, dari rasa asin aja udah cukup di lidah. Itu lepein. Jangan di Terusin. Beda kalau semangkok ya. sekalian aja sepiring genting. Jadi jangan nasi uduk, mau bihun, mau jengkol. Kalau baunya gimana tuh Pak Bro? Hah? Baunya gimana? Baunya nggak apa-apa. Ya. Soalnya kalau saya waktu di kantin itu sebelum puasa tuh baunya Iya. Iya. udah bau. Iya, biasanya baunya hari-hari sore ya. Iya. Pagi. Emang Pagi orang buat makan orang siang itu yang rombongan Oke. puasa di pasar ya? Pasar. iya. Ya bagian. Memang kalau masalah bau mah kehirup sama kita enggak jadi masalah. Bau. Udah susah Iya. itu mentekep. Apa? Apa? Biasanya kalau nyak kita nih goreng bakwan sore-sore buat udang, wangi banget. Itu kalau udah jam 5, coba ntar maghrib. Udah menghayal aja ya. Maghrib udah kagak bau itu. Yang namanya bawang udang. Wanginya udah habis. Habis udah wanginya. Jangan bikin ngiler. Tahan. Jangan makan, jangan minum walaupun sedikit. Itu. Kalau sengaja batal. Fa'in akala nasian au jahilan lam yuftir. Kalau dia makan karena lupa atau makan karena bodoh, lam yuftir, kagak batal. Dia puasa nih, lupa terus dia makan, nggak batal. Iya, namanya bangun. Biasa kalau orang puasa itu begadang kebanyakan ya. Begitu bangun zuhur makan itu perut lapar ya. Dia lupa kalau itu bulan Ramadan, lupa kalau pada saat itu dia puasa. Udah lah, dia itu ke dapur, dia minum, nyendok nasi sepiring. Iya. Kalau pengen minum dari nyendok nasi mah lupanya kepalamaan. Kalau minum itu kan bro. Ya, nasinya sepiring gede, bukan kentung lagi, bukan kentung gede. Iya. Karena sayur asem, pakai hidup diangetin lagi sayur asem gede. Orang lupa, kan kita ngomongin lupa. Iya. Lupa lama. Udah makan sepiring, iya. Pakai ngopi lagi, kalau ngerokok, lupa kalau lupa susah, jangan pakai diprotes. Tapi ada yang begitu, Bro. Masih itu ada pas gitu ya. Ya sampai sekarang ngopi. Ada. Ngopi ngerokok, iya. Udah mau habis batang kopi udah 3,5 gelas. Astagfirullahaladzim, puasa. Terusin. Puasanya. Terusin puasanya kan lupa bener. Lupa. Tadi lupa bener. Saya kan terusin ngopi. Boleh. Jangan ditulis ini tidak saya lupa makannya. Ada langkah Bukan, berarti itu ya. Kata Nabi, man nasya
Kalau kecapean bener. wa huwa shaimun fa akala aw syariba fal yutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqa. Itu hadis Nabi, itu kata Nabi. Barang siapa yang lupa sedangkan dia dalam keadaan puasa, lalu dia makan, lalu dia minum, kata Nabi, fal yutimma saumahu, maka terusin puasanya, sempurnain. Fa innama at'amahu Allah wa saqa, sesungguhnya Allah yang telah memberi makan dan minum kepadanya. Tuh, itu termasuk rezeki yang gede itu. Iya. Iya, orang-orang puasa lapar itu kenyang sendiri. Lihat Susah orang banget ya. lupa. Susah banget ya. Tapi teh giliran buka ngerecokin. Buka tetap buka. Jadi nggak dianggap makan dan minum nggak batal. Itu karena lupa. Lupanya lupa bener. Kalau seumpamanya lagi makan, terus Ingat. ketelan. Ingat, udah ketelan nih. Ya udah, Mana serat berat Iya berminum. jangan didorong pakai air. Pada saat didorong pakai air itu kan udah ingat ya, lah ingat. batal. Lu rasain aja udah. Bagaimana kek? Apa gituin terus dilepehin. Iya. Kalau kumur-kumurnya boleh itu yang bersih. Nah, kumur-kumur boleh, tapi jadi tenggak. Sama juga minum ya. Sama aja minum. Lupa apa-apa. Au jahilan, dia makan, dia minum, ya karena geblek kagak ngerti hukum, ya gak batal. Yang bodoh itu maksudnya bagaimana? In kana qoriba ahdin bil Islam, jika ada dekat masanya dengan Islam, artinya mu'alaf. Nah kalau mu'alaf kan dia belum paham banget tentang puasa. Ya kan, dia masuk Islam, Islamnya belum lama, dia tahu dalam Islam ada sholatnya juga masih ikut-ikutan, ya, bacaan-bacaan juga nggak tahu. Dia tahu dalam Islam ada puasa, paham, oh puasa berarti nggak makan, nggak minum, ya, pengertian dia mungkin puasa batal kalau makan minum banyak. Ini mah dikit doang, rawat di pocel. Dia nggak ngerti, nggak batal, karena mu'alaf masih dekat mu'alaf ingkana qoriba ahdin bil Islam, karena dekat masanya dengan Islam, dia baru masuk Islam. Iya. Au nasya'a ba'idan anil ulama, atau umpamanya dia tinggal di suatu tempat, dia beragama Islam tetapi ulama enggak masuk. Ya, artinya daerah yang terisolasi, ulama enggak masuk. Kenapa? Karena mungkin ya tempatnya jauh, pelosok, serem, orang di situ jarang ada, tapi dia tahu dia beragama Islam. Dia tahu bahwa dalam Islam itu ada puasa. Dia makan, dia minum, walaupun sedikit, itu nggak batal, ya, karena tidak ada seorang ulama yang memberikan penjelasan tentang puasa secara mendalam. Wa illa, jika tidak dalam keadaan lupa dan jika tidak bodoh, abtoro, maka batal. Ya, kalau umpamanya dia bodoh, ya, dia nggak ngerti apa-apa nih, terus dia puasa, makan sedikit, minum sedikit, tinggalnya di mana? Di kampung Rawadas, batal. Banyak ustad, banyak ulama, lu ngapa kagak mau ngaji? Ngaji, makanya al jahil ghairu ma'dzur kal alim, orang bodoh yang tidak ada udzur, dia masih sehat, dia masih kuat berjalan ke tempat-tempat taklim, dan dia juga mau taklim. Kalau dia mau, nggak ada udzur, ya. Kal jahil kal alim, seperti orang alim. Orang bodoh yang kagak ada udzur itu seperti orang alim. Tapi kalau orang bodoh yang udzur, pokoknya dia bodoh, dia nggak bisa ngaji karena sakit lama, ya nggak bisa sembuh dah, dia belum sempat ngaji, itu namanya orang bodoh udzur. Lah kalau umpamanya kita orang bodoh nggak ada udzurnya, lah harus berangkat ngaji, harus berangkat taklim, ya, dengarkan keterangan agama tentang hukum-hukum, biar di dalam menjalankan kewajiban ya bisa sah. Jadi kalau umpamanya di suatu kampung banyak ustadznya,
banyak ulamanya, dia puasa, makan sedikit, minum sedikit, batal. Kecuali kalau daerah yang daerah pelosok yang gak ada ulamanya, tidak bisa memberikan keterangan tentang puasa mendalam, boleh-boleh aja buat dia, namanya kurang arti. Ya, tapi di situ banyak ustad. Iya, makanya wajibnya ngaji di situ. Iya. Lu puasa, lu tuh makan. Nah, kan dikit. Dikit, ya batal lah. Emang dikit batal. Batal. Lah kok gak tahu? Ya batal. Iya. Gak boleh. Lah kok kagak tahu? Gua kira dikit kagak batal, makanya ngaji. Gitu. Kata-kata sebelum bukan batal itu. Dia bodoh, makan sedikit, minum sedikit. Padahal di kampung dia ada ulamanya. Makanya wajib nuntut ilmu, berdosa kan kalau kagak nuntut ilmu. Ya udah geblek kagak mau belajar, sama aja orang alim kan begitu ya. Iya, orang alim aja masih mau belajar, orang alim masih mau belajar, masih mau kebet kitab, langsung belajar. Ini udah bodoh, kitab kagak ngerti, ngaji ogah, ya udah mungkinan. Iya, itu pengertian di situ ya. Jadi batal tidaknya makan minum sedikit tergantung. Kalau dia bodoh, dia jauh dari ulama nggak masuk, nggak batal. Tapi kalau umpamanya dia makan, dia minum sedikit dalam bulan puasa, sedangkan di kampung dia banyak ulama dan dia kagak ngaji, batal. Ya, lo pengertian kita kalau umpamanya kita di sholat belum bisa, sholat belum bisa, sah apa kagak? Kalau kita masih ngaji, sah, walaupun belum bisa. Kenapa? Ntar kok pada saatnya ketemu itu pelajaran, ada harapan buat bener. Udah kagak bisa sembahyang, kagak ngerti rukun sembahyang, kagak ngaji. Lah kapan benernya? Kapan ketemunya? Begitu bahasanya. Bayang doang ya. Ya sembahyang doang. Iya. Kalau kita mah kan walaupun belum ngerti tentang rukun sholat, kita kan tetap sembahyang. Sah. Iya, karena kita masih ngaji. Iya, nanti ke suatu saat pasti ketemu bahasan tentang sholat kan begitu. Ada harapan, orang ngaji ada harapan buat bener. Gitu. Nah kalau kalian ngaji ada harapan bener apa kagak? Ada dari mana? Dari mana? Ya. Kemudian rukun puasa yang ketiga al-jima amidan, jima dengan sengaja, bersetubuh dengan istri di siang hari bulan Ramadan, sengaja batal. Artinya menahan diri dari jima dengan sengaja di siang hari, itu rukun. Wa amal jima'un nasiyan bakal ukli nasiyan. Adapun jima karena lupa, maka hukumnya sama seperti makan karena lupa. Siang hari bulan Ramadan dia bersetubuh dengan istri, lupa kalau dia puasa, kalau itu bulan Ramadan. Setubuh dengan istri, udah selesai baru ingat. Gak apa-apa. Wajib mandi. Iya. Tapi kalau umpamanya ingat pas lagi main cabut buru-buru. Nah, iya. Nggak ada tanggung. Ketika ingat nanggung mah ibadah itu. Walaupun sebentaran. Begitu ingat langsung udah buru-buru jangan. Rasanya bulan Ramadan ya. Waduh, bulan Ramadan. Lah itu belum dicabut. Kencang aja dia. Baru ngomong doang ya. Bangetan dua-duanya lupa. Kali itu yang baru. Ya bisa jadi pengantin baru. Iya. Nah terus begitu bagaimana ya? Bisa jadi lakinya lupa, bininya lupa. Nah, kalau biasanya kalau bininya ingat, abang belum puasa, kan bisa dicegah. Ya atau umpamanya lakinya ingat, perempuannya lupa. Neng ini kan belum puasa. Ya, tapi kalau dua-duanya lupa, Enak. iya. Kalau dua-duanya ingat kan gak mungkin terjadi. Iya. Kalau seumpamanya ketika dia ingat dia melakukan setubuh di siang hari, maka didenda, sanksinya 2 bulan puasa berturut-turut setelah Ramadan. Itu siapa yang ngerjain? Kalau dua-duanya mau, dua-duanya ganti. Tapi kalau umpamanya awalnya dirangsang oleh laki-laki, perempuan kagak mau, dirangsang oleh lakinya, kan akhirnya mau. Laki yang ganti 2 bulan. Banyak enggak? Kagak. Nah iya. Makanya
perempuan kan perlu juga buat pengingat kita. Ya, ya bulan berturut-turut emang enak, seharian aja kita loyo ya kan, lupa nggak apa-apa. Atau umpamanya kagak sengaja, setubuh kagak sengaja, ada nggak setubuh kagak sengaja? Hah? Ada nggak bersetubuh dengan istri kagak sengaja? Ada. Ngigo siang-siang tidur, ini juga lagi tidur lagi dalam keadaan kagak sadar, lakinya juga ngigo sama tukang ngigo, udah ngigo ngelindur. Nah itu yang berat. kenapa nggak ngelindur? Iya, dia ke sumur merem kencing, kan ada orang gitu ya. Jadi kita kamar merem, begitu Jangan gitu kan. ya, begitu selesai tadi kita ngapain ya, lalu pada lupa lah, pada berhenti. Iya. Kenapa siang lagi, kalau ngelindurnya malam mah bebas nggak apa-apa. Malam puasa itu bebas untuk bersetubuh, tapi kalau siangnya nggak boleh karena melakukan puasa. Umpamanya kamar ini gentingnya bocor, kamar gentingnya bocor ya, karena habis hujan, lagi bulan puasa lagi, kan dia naik ke loteng ya, pas kamarnya itu yang namanya orang dulu mah kemungkinan jaraknya dari kamar ke loteng kan dekat ya, di bawahnya kan ada apa namanya, triplek Lapon. ya. Jeblos dia. Iya, lagi dan jeblos, dirinya tidur emang kagak pakai celana. Bisa jadi. Lagi mah sejarahnya masuk kok kagak, orang loyo. Siapa tahu pada saat janin genteng dia ngehayal kagak. Iya dibangun. Iya, begitu lagi jeblos, tindian masuk, itu nggak sengaja namanya. Nggak sengaja tapi sadar. Itu pun dia lepas ya. Bisa jadi. Tapi 1001 ya. Ya mungkin nggak ada kali namanya bahasan. Ya, kemungkinan bisa terjadi selama bumi masih dipijak oleh kaki-kaki manusia gitu juga. Warabi'u yang keempat, ta'amudul qai, muntah dengan sengaja. Kalau walabahul qai lam yabtul shaumuhu. Kalau umpamanya dia biasa muntah, maka tidak batal puasanya. Ini kalau umpamanya muntah dengan sengaja, dengan ngerojok tenggorokan, kemudian dia muntah, batal. Ya. Kalau umpamanya kagak sengaja, umpamanya dia emang paling alergi nyium bau busuk. Ketika bau busuk dibawa oleh angin, tercium, dia spontan tuh muntah. Itu namanya muntah nggak sengaja, dan lagi emang orang biasa muntah. Iya, asal bau busuk dia muntah. Orang yang begitu biasanya menjaga puasanya dia dengan tidak kemana-mana. Ya, dia berusaha untuk tidak mencium bau busuk karena emang kebiasaan kalau bau busuk pasti muntah. Ini mah orang biasa muntah, dia jalan ke kober, itu kan tukang sampah pun itu. Cuma muntah ada, jangan. Itu batal. Kalau sengaja batal, nggak sampai sengaja. Kalau udah tahu bahwa busuk batal ya kesel nih ya. So, iya. Nah, kalau naik mobil dulu itu Naik mobil, emang ketan mabokan, ngapa masa ngayap? Ngapa mau ngayap? Ya, sampai ke pulang kampung. Iya. Ntar pulang kampungnya kalau Ramadan selesai, baru mabok. Tak kantong ke lima kantong. Nah, jadi rukun puasa ada 4. Yang pertama niat, wajib di malam hari. Yang kedua menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum walaupun sedikit. Kemudian yang ketiga yaitu jima dengan sengaja. Yang keempat muntah dengan sengaja. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa. Apabila itu tidak dilakukan, maka tidak dianggap puasanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.